Kita live di 5, 4, 3, 2. Hai, Assalamualaikum pecinta film dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Hilman, Kumadara Mangsa Dayana. Oke, di video kali ini kita akan bahas film horor komedi yang bisa bikin ngakak tanpa henti. Nah, penasaran seperti apa jalan ceritanya? Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Ojo noleh nang buri, engko ono sing meloi. Mitos nomor 1 nang Gunung Madyapura. Di awal film, kita langsung diperkenalkan dengan tokoh utama kita bernama Bagas, yang diundang ke sebuah podcast untuk menceritakan kisah horornya saat ia mendaki Gunung Madyapura untuk pertama kalinya. Jadi kalian pasti wis penasaran. Pengalamannya apa cerita no? Ceritanya gini. Nah, kisah ini menceritakan tentang Bagas yang baru pertama kali naik gunung demi menemani seorang gadis bernama Leni yang merupakan teman satu kampusnya dan sekaligus wanita pujaan hatinya. Gak nyongko kita wis sampai Gunung Madyapura ya. Gue juga gak nyangka lo ikut sampai sini. Lalu saat mereka sampai di pos pendaftaran, Bagas sudah mendapatkan hal-hal yang janggal, yang dimana saat ia membaca informasi tentang gunung dan daftar orang-orang hilang saat pendakian sebelumnya, ada satu wanita yang sama persis dengan wanita yang baru saja berpapasan dengannya. Lalu kedua penjaga pos memberitahukan bahwa ada larangan untuk menoleh ke belakang dan juga para pendaki tidak boleh berjumlah ganjil. Oleh karena itu, penjaga pun menyuruh mereka berdua mendaki dengan pendaki lain yang sudah berpengalaman. Dan di sana kebetulan ada pendaki lain yang bernama Diki. Awalnya Leni menolaknya, tapi menurut Bagas, nggak ada salahnya mengajak orang lain yang lebih berpengalaman. Nah, di tengah obrolan mereka, tiba-tiba datang seorang pria bernama Juna yang memintanya untuk ikut dalam rombongan. Karena sebelumnya, ia tertinggal oleh rombongannya. Misi mas. Ngapunten. Nah, karena kasihan, akhirnya mereka bertiga pun dengan senang hati menerima permintaan itu. Dan kini, mereka pun berjumlah genap. Lalu dengan pedenya, Diki memperkenalkan diri sebagai pimpinan dalam rombongan tersebut. Juna dari Arjuna mas. Arjuna tuh Pandowo sing paling ganteng. Iki luwih nang Rahwana sama. Lebih ke Anoman. Mas Juna, sama si Kondi mas. Jogja mas. Mau sunscreen Alen? Udah pakai. Alih-alih mengambil jalan sesuai rute yang ada, Diki di sini malah menyarankan untuk mencoba jalan baru menembus semak belukar yang menurutnya lebih cepat dengan pemandangan yang lebih bagus. Mendengar hal itu, Bagas pun sempat menolaknya karena jalan itu tidak ada dalam peta. Leni aman? Aman. Juna? Juna aman kok. Ayo wes langsung. Tetapi setelah melewati jalan tersebut, mereka pun mulai merasakan hal yang janggal karena mereka tidak menemukan pos 1, padahal jarak antara pos 1 dengan pos pendaftaran itu hanya 1 jam saja. Nah, dengan kata lain, mereka telah tersesat. Padahal jarak posisi, like misalnya berangkat ke pos pendaftaran, itu yo cuman 1 jam, tapi ki gak ketemu-ketemu. Dan karena hari sudah mulai gelap, akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan sebuah tenda untuk beristirahat. Dan di sini, Bagas menegaskan kalau tenda yang ia bawa hanya boleh digunakan untuk dirinya dan Leni saja. Namun di sini Juna mengingatkan Bagas untuk tidak melakukan hal itu nanti malam. Karena status Bagas dan Leni belumlah menikah. Menurutku ya mas, nek durung rapi, ojo berduaan ning tendo. Iso gancet. Aku orang mungkin nganti sak monone mas, gak lah. Nah, singkat waktu, di saat Bagas sedang mencari kayu bakar, ia melihat Leni yang ngaleos begitu saja di hadapannya. Dan tiba-tiba, Leni justru muncul di belakangnya. Dengan kata lain, Leni menjadi ada 2. Dan hal itu membuat Bagas pun syok. Sementara itu di waktu yang bersamaan, mereka berdua mendengar teriakan Diki yang ketakutan setengah mati setelah melihat sosok yang sedang duduk di atas batu besar yang tidak jauh dari tenda mereka. Dan ketika mereka sedang berdebat soal sosok itu, tiba-tiba Aku malah ngecek demit, ojo mas. Demit itu ojo, ucap aja nih gue senengnya demit. Masa apa tak sebetulnya? Apa Len gak ojo guyon Len. Ayo. Aku mau.
Ya, ternyata yang mereka lihat itu bukanlah Demit, melainkan seorang pria yang pingsan bernama Endro. Nah, Juna yang melihat Endro yang masih bernapas, akhirnya ia bawa ke tenda untuk merawatnya, dan jumlah mereka kini menjadi ganjil, yaitu 5 orang. Siapa namanya siapa? Andrew Pramujito. Keluarga Pramujito itu terkenal karena soge, melintir. Lalu pada malam harinya, ketika mereka sedang makan malam, di sini Diki pun bertanya-tanya tentang Endro, yang kok bisa-bisanya si Endro ini naik gunung tanpa perbekalan dan hanya membawa gitar saja. Singkat cerita, ketika Leni sedang merenung di dalam tenda, ia kembali mengenang almarhum ibunya. Oh, ternyata rupanya inilah tujuan Leni untuk mendaki gunung, karena ia merasa terpukul oleh kematian sang ibu tercinta akibat sebuah kecelakaan yang menyebabkan ibunya meninggal dunia saat mengantarkan Leni ke stasiun kereta. Sementara itu, di luar tenda, Bagas bercerita kalau sebenarnya ia menaruh hati pada Leni. Namun sayangnya, Bagas belum berani mengungkapkan perasaannya itu. Nah, mendengar curhatan Bagas, Diki dan Juna pun menyarankan agar Bagas segera mengungkapkan isi hatinya itu saat di puncak nanti. Soalnya wong wedok tuh butuh kepastian sampai pernyataan. Terus renyata kening puncak. Nah, mending langsung nyatakno deh perasaanmu itu. Sunse. Lalu sementara itu, Endro yang ada di dalam tenda bermimpi tentang pacarnya yang bernama Michelle yang telah hamil beberapa minggu dan meminta pertanggungjawabannya. Namun di sini Endro malah meminta untuk digugurkan dan hal itu membuat mereka stres dan frustasi. Nah, karena itulah Endro mendaki gunung sendirian sambil bawa gitar dan tanpa perbekalan. Aku mimpi buruk toh kok. Di sisi lain, tampak Diki secara diam-diam melakukan sebuah ritual di sebuah sungai untuk mendapatkan sebuah batu jimat. Nah, jadi inilah alasan kenapa ia membawa rombongannya keluar dari jalur trek pendakian yang seharusnya. Dan tanpa disadari, tiba-tiba di sana muncul sesosok Demit yang menagih hutang pada Diki untuk melunasi hutangnya. Dik, berotan mudik. Untung. Lalu pada keesokan harinya, sekawan limo ini kembali melanjutkan perjalanan dan mereka sengaja melakukan perjalanan lebih awal agar bisa melihat keindahan sunrise. Namun selama perjalanan, mereka justru mendapatkan gangguan dari para Demit yang terus mengikuti mereka. Setelah aku niku muncak yamin ini paling enak. Berotan mudik. Ono apa? Ono demit jancuk. Hancuk, masih nang arep ae. Ya udahlah, gue aja di depan. Singkat waktu, hari pun mulai siang. Mereka kembali beristirahat dan saat itulah Leni akhirnya meluapkan emosinya pada Diki dan kembali menanyakan arah pendakian yang benar. Karena dari kemarin, mereka tidak menemukan sunset dan sunrise yang dijanjikan oleh Diki. Dan parahnya lagi, Diki malah tidak menanggapi ocehan Leni dan pergi untuk pipis. Ya apa ya, carane ngalih teko arek-arek iku. Bayar utangmu. Bayar. Nah, jadi di sini terungkaplah fakta bahwa Demit yang selalu mendatangi Diki adalah Demit debt collector yang semasa hidupnya selalu menagih hutang pada Diki yang selalu kecanduan judi online. Dan sang debt collector ini meninggal karena terkena gerinda tepat di kepalanya saat ia menagih hutang pada Diki. Singkat cerita, tak lama kemudian, mereka bertemu dua wanita yang sedang turun gunung. Nah, melihat hal itu, Diki pun langsung bertanya pada mbak-mbak yang tidak mau dipanggil mbak itu tentang jalan menuju puncak. Dan kedua mbak-mbak itu pun menjelaskan rute pendakian yang benar sesuai rutenya. Numpang nanya, Mbak. What? Don't call me Mbak. Wis nek ngono suwun ya, Mbak. Mbak! Kayak gini gua nggak bisa nih diginiin. Sesampainya di pos 2, mereka pun kembali beristirahat sambil jajan bakso. Tapi anehnya, Kang Bakso ini malah ketakutan ketika melihat wajah Juna. Dan Kang Bakso ini kembali mengingatkan aturan di gunung pada mereka yang tidak boleh ganjil. Dan entah IndiHome atau apa, Kang Bakso ini yakin kalau di antara sekawan limo ini ada yang bukan manusia alias Demit. Tuh, kan nak pada nih. Tuh, kan. Lalu pada saat Bagas dan Endro sedang mengambil air minum, datanglah dua orang remaja pendaki yang meminjam korek dan mereka berdua pun memberitahu jangan mendaki gunung sekarang karena nanti malam adalah malam satu suro yang konon mitosnya malam satu suro itu adalah malam yang penuh dengan mistis dan lain sebagainya. Bagus banget ya.
Ini baru pos 2. Gimana Rano Sakuta pos 3 sama di puncak? Nah, saat Lenny dan Bagas sedang ngobrol berduaan, di sini Lenny merasa ada yang janggal dengan Diki karena ia merasa antara perkataan dan perilakunya sangatlah tidak sinkron. Lalu Lenny pun berpesan pada Bagas agar lebih hati-hati dan waspada pada Diki. Namun di tengah obrolan mereka berdua, Lenny mendengar suara seseorang yang memanggilnya dan hal itu membuat Lenny pun penasaran dan terus mengikuti arah suara itu berasal. Hingga akhirnya Lenny pun hampir terjatuh ke jurang. Tak hanya itu saja, Lenny pun melihat sosok pocong yang ternyata itu adalah Juna yang lagi boker. Aduh, Kamu tuh kenapa sih, Len? Tadi ada suara. Aku yang manggilin kamu dari sana tadi itu aku, Len. Koyo enak nanti kamu tuh. Kalau misalnya Juna, ngeseng iku lho, Mas Juna ngeseng. Gue udah gak apa-apa kok, Gas. Oh, Len. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 yang terdapat Danau Ranu Sakuta. Namun lama-kelamaan, tingkah Diki malah semakin aneh dan ditambah lagi, setelah Bagas menggeledah jaket Diki, ia menemukan jimat milik Diki yang berupa batu yang dibungkus kertas bertuliskan bahasa Jawa kuno. Mengetahui hal itu, akhirnya Lenny pun semakin kesal dan memutuskan untuk memisahkan diri dengan rombongan dan mendaki sendirian. Sedangkan Bagas melihat Lenny pergi sendirian, ia pun langsung menyusulnya. Sesampainya di puncak, Lenny tampak berjalan di sisi tebing gunung untuk bundir. Tapi untungnya, Bagas yang melihat Lenny langsung menangkapnya. Tapi di sini, Lenny bukannya berterima kasih. Doi malah marah-marah nggak jelas. Melihat tingkah Lenny, akhirnya Bagas pun bertanya pada Lenny soal tujuan sebenarnya Lenny mendaki gunung ini. Aduh, bahaya loh, Reko di puncak, Len. Tuh ngapain sih, Gas? Sebenarnya tujuan kamu tuh apa sih, Len, ke puncak ini? Mau nyusul mama, Gas. Len, jangan bilang gitu, Len. Lu tuh gak tahu rasanya, jadi mendingan diem. Tak lama kemudian, Diki dengan yang lain datang dan mereka pun mengabadikan momen langka tersebut karena mereka mengira kalau Bagas telah berhasil mengungkapkan perasaannya pada Lenny. Namun ternyata di sini Lenny kembali meluapkan emosinya pada Diki dan mempertanyakan tujuan Diki mendaki gunung yang hanya untuk mendapatkan jimat. Lalu di sini Diki pun berujar bahwa jimat yang ia bawa itu untuk melindungi dari gangguan para demit. Namun menurut Lenny itu justru malah sebaliknya dan saat itulah Bagas dan Lenny memutuskan untuk memisahkan diri dari rombongan. Selama perjalanan, Lenny pun curhat pada Bagas soal kematian ibunya yang membuatnya hilang arah dan nggak tahu mesti ngapain. Lalu disitulah Bagas pun mencoba menenangkan Lenny dengan bercerita tentang panti asuhan yang selalu ia datangi. Dan Bagas bercerita kalau anak-anak itu kini menjadi pandai berkat Lenny. Dan di panti asuhan itulah Lenny mengira kalau Bagas itu adalah relawan, tapi ternyata Bagas adalah anak yatim piatu sama seperti anak-anak di sana. Dan berkat cerita Bagas, Lenny pun kembali tersenyum. panti asuhan kasih murni. Sejak dari kecil, bapak ibuku sudah meninggal. Karena aku masih punya Bauti, yang dari aku kecil selalu merawat aku. Dan aku yakin anak-anak di panti juga berpikir hal yang sama kayak aku. Nah, karena hari sudah mulai senja, ketika mereka berdua akan melanjutkan perjalanan turun gunung, Lenny malah ditampakkan sesosok pocong yang membuatnya langsung lari ketakutan. Nasib sama pun dialami oleh teman-teman yang lain, mulai dari Endro yang diganggu oleh Mbak Kun, lalu Diki diganggu oleh demit debt collector, dan Juna diganggu oleh sosok genderuwo. Dan berkat para demit, mereka pun akhirnya bisa berkumpul kembali. Lalu Bagas awalnya bersikeras pengen melanjutkan perjalanan karena ia teringat pesan neneknya kalau malam ini adalah malam satu suro. Tapi karena Lenny kecapean, akhirnya Bagas pun menuruti permintaannya. Nah, lalu pada saat mereka beristirahat, mulailah menceritakan pengalaman mereka masing-masing saat diganggu para demit. Dan terlihat Diki pun tampak menyesal karena telah mengambil batu jimat dan akhirnya memilih untuk membuangnya. Lalu tak lama kemudian, Juna kembali merasakan mules karena pengen BAB dan ia memaksa mengajak Bagas untuk menemaninya. Ikut Len, ya Mas. Aku ya goblok nguyu deh, melok adik. Jogoy kabeh tendomu. Lah misalnya ngising kan butuh ketenangan.
Balik tenda. Aku rung cawik barang ki. Nah, lalu singkat cerita, saat yang lain akan masuk ke dalam tenda untuk beristirahat, entah apa yang ada di pikiran Endro, ia justru malah mengambil jimat yang dibuang Diki tadi. Aduh, ngapain coba? Dan benar saja, keesokan harinya ketika sekawan Limo ini kembali turun gunung, mereka justru kembali mengalami hal janggal, yang dimana mereka terus berputar-putar di tempat yang sama, yaitu tempat Juna BAB. Dengan kata lain, mereka sudah disesatkan. Pak Juna, iki wingi gak sama nuru kita. Itu teleknya Mas Juna bukan? Kalau beneran ini teleknya Mas Juna, berarti dari tadi kita muter-muter. Cok, temenan gini mek muter-muter tok. Nah, karena kelelahan dan juga kelaparan, akhirnya mereka pun kembali memasang tenda untuk beristirahat. Dan dengan perbekalan yang semakin menipis, mau tidak mau, mereka pun harus bertahan hidup di hutan. Muter-muter golek banyu gak ketemu-ketemu. Boleh gimana? Moro-moro bengok-bengok, pocong. Dadak Mas Diki bengok-bengok histeris. Demet. Mas Andrew jawore jerit, kuntilanak. Nah, saking frustasinya, Bagas pun sampai memakan jamur liar yang ada di hutan, yang justru membuat Bagas pun keracunan. Tapi alhamdulillahnya, Endro berhasil mendapatkan makanan berupa ular yang langsung mereka santap. Lalu saat mereka sedang makan malam dengan daging ular ini, Bagas teringat kembali dengan perkataan Kang Baso kalau di antara sekawan Limo ini adalah demit, hingga akhirnya mereka pun saling tuduh kalau di antara mereka adalah demit. Sampai akhirnya, Juna tak sengaja menyinggung perasaan Leni dan membuat Leni pun ngambek sama Bagas. Paling jelas dan paling nyoto adalah Andrew. Juna dulu saben mari mangan mesti ngilang nang wit. Jangan-jangan sing ning kene iki mung arwahmu. Kowe wis mati bareng ibumu sing kecelakaan kae. Pak Juna, Namun di tengah keributan itu, tak lama kemudian, tiba-tiba Juna kerasukan demit. Walaupun sempat tersadar, para demit malah bermunculan dan membuat semua berpencar ketakutan. Tapi anehnya, hanya Bagas saja yang tidak diganggu dan nggak melihat para demit. Hingga akhirnya Bagas pun teringat soal pantangan jangan menoleh ke belakang, yang ternyata maknanya adalah tidak boleh terus-menerus meratapi masa lalu yang kelam, karena bisa merusak masa kini dan masa depan jika terus-menerus dipikirkan dan tidak move on. Nah, jadi para demit yang terus mengganggu itu adalah bentuk penyesalan dan masalah dari masa lalu yang belum selesai mereka hadapi. Nah, jadi dari hasil perenungan Bagas inilah, ia langsung berusaha meyakinkan Leni untuk mau menoleh ke belakang, karena inilah satu-satunya cara agar terlepas dari gangguan para demit. Dan dengan berat hati, Leni pun mulai memberanikan diri untuk menoleh ke belakang dan menghadapi sosok pocong yang menghantuinya, yang ternyata sosok itu adalah ibunya. Leni minta maaf ya, Pak. Leni tahu Leni salah. Mama hanya mau memastikan kalau kamu dikelilingin sama orang-orang yang sayang sama kamu. Kamu jaga diri ya, Gelis. Setelah Leni berhasil mengikhlaskan kepergian sang ibu, mereka berdua pun langsung beritahu teman-teman yang lain untuk berani menoleh ke belakang dan menerima masa lalu mereka yang kelam. Dimulai dari Endro yang mau bertanggung jawab atas kehamilan pacarnya itu, yang ternyata Endro ini kabur dari tanggung jawabnya karena sang ayah tidak merestui hubungan mereka berdua. Lalu Diki yang dikejar demit debt collector, dan ia berjanji akan melunasi hutang-hutangnya setelah mendengar curhatan dari sang demit, dan Diki pun berjanji akan berhenti berjudi serta akan memberikan santunan pada keluarga si demit. Nah, gitu dong. koyo kingkong sehat. Sementara itu, Juna masih terus dikejar oleh Om Genderuwo yang ternyata pengen temenan sama Juna. Lah, kok bisa? Dan bahkan, bukan hanya Juna saja yang bisa melihat Genderuwo itu, tapi juga teman-teman yang lain pun bisa melihatnya. Dan di sini terungkaplah fakta bahwa Juna sebenarnya telah meninggal dunia. Yah, kalian tidak salah dengar. Salah satu demit dari sekawan Limo itu adalah Juna. Jadi ceritanya, teman sekampus Juna ini selalu membulinya karena penampilan fisiknya yang seperti itu. Dan ditambah lagi, kalau ayahnya diketahui seorang koruptor. Namun tak hanya itu saja, teman-teman yang lain yang mau berteman dengannya hanya cuman mau morotin duitnya aja. Sampai dimana saat Juna sedang BAB pas lagi mendaki dengan teman-temannya, ia justru malah ditinggal. Dan sialnya, saat itu Juna malah terpeleset ke dalam jurang dan dinyatakan hilang. Setelah teringat kejadian itu, Juna pun berlari ke tempat di mana ia terjatuh. Dan kini ia baru sadar kalau selama ini ternyata ia telah meninggal dunia. Tapi walaupun begitu, ia tetap berterima kasih pada teman-temannya karena kini ia bisa merasakan punya sahabat yang tulus. Ternyata aku demite. Aku ora bakal ganggu kalian kok. Aku konco. Kene kabeh iki adalah koncone Mas Juna. Kita semua peduli sama Mas Juna. Jangan pernah ngerasa sendiri ya. Gak bakal tinggal awakmu. Matur nuwun ya, Cah.
Sementara itu, sekawan Limo dikabarkan hilang di Gunung Madiopuro, dan setelah 7 hari pencarian oleh tim SAR dan para saksi dengan menunjukkan bukti yang ada, akhirnya dengan berat hati pencarian pun harus ditutup. Lalu tak lama dari itu, Endro dan Leni yang melihat kerumunan orang datang untuk minta pertolongan, dan Michelle yang melihat kehadiran Endro sontak menangis bahagia karena pujahan hatinya itu ternyata masih hidup. Begitupun dengan Leni yang disambut oleh anak-anak para yatim piatu. Tak hanya Bagas, Leni, Endro, dan Diki saja yang bahagia. Ternyata Juna pun ikut berbahagia karena jasadnya telah ditemukan. Tapi anehnya, setelah itu arwah Juna tidak bisa hilang ataupun terbang seperti hantu di film-film. Dan mungkin arwah Juna masih belum tenang karena pengen lihat Bagas dan Leni berpacaran. Bisa gitunya. Bahkan ketika di acara podcast itu, Demit Juna ini pun muncul dan duduk di atas salah satu host. Dan lalu saat acara itu akan ditutup, Juna justru menolaknya dan minta Bagas dan Leni untuk berciuman, dan film pun tamat. Sun se mesum cok demi teh cok. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang film Sekawan Limo ini? Tulis di kolom komentar ya. Film ini menurut saya cukup lucu dan keren sih, juga penuh makna. Film karya Bayuska ini mendapatkan rating 6,8 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video seru lainnya. Jangan lupa subrek, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.